Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira, mahasiswi Universitas Mega Buana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Dalam video ini akan membahas mengenai edukasi persiapan pranikah, mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi oleh dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari, SST, MKes. Persiapan pranikah adalah kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan pernikahan, dengan tujuan utama berorientasi untuk membentuk ikatan suami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama, dan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Tujuan utama persiapan pranikah ini untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal pasca pernikahan. Persiapan kesehatan pranikah bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun pada keturunan ke depan. Salah satunya adalah memerhatikan usia ideal pernikahan. Usia ideal menikah bagi wanita adalah 21 tahun ke atas dan pria 25 tahun ke atas. Adapun persiapan kesehatan pranikah yang perlu dilakukan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahannya. Yang pertama, persiapan fisik. Yang kedua, persiapan gizi. Yang ketiga, status imunisasi. Dan yang keempat, menjaga kebersihan organ reproduksi. Pada persiapan fisik, calon pengantin hendaknya perlu menjalani beberapa prosedur pemeriksaan, seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, yakni suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah. Pada pemeriksaan status gizi, yaitu seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas. Tanda-tanda anemia yang dilakukan adalah pemeriksaan darah rutin, yakni HB, golongan darah, dan resus. Kemudian pemeriksaan urin rutin. Pemeriksaan lain atas indikasi seperti gula darah, penyakit menular seksual atau PMS, HIV, malaria, thalassemia, hepatitis B, TORCH atau toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes, dan lain sebagainya. Pada persiapan gizi perlu dilakukan sebelum menikah. Ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, di mana proses kehamilan membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu. Persiapan gizi meliputi penentuan status gizi dan pemenuhan gizi seimbang. Penentuan status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau disingkat menjadi IMT. IMT merupakan proporsi standar berat badan terhadap tinggi badan. Dalam gambar ini dijelaskan tentang batas ambang indeks massa tubuh atau IMT yang ada di Indonesia, yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori kurus, yaitu kekurangan berat badan tingkat berat jika IMT-nya di bawah 17,0. Kemudian kekurangan berat badan tingkat ringan jika IMT-nya 17,0 sampai 18,4. Dikatakan normal jika IMT 18,5 sampai 25,0 dan dikatakan gemuk atau kelebihan berat badan tingkat ringan jika IMT-nya 25,1 sampai dengan 27,0. Kelebihan berat badan tingkat berat yaitu di atas 27,0. Berikut adalah rumus penentuan indeks massa tubuh, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Calon pengantin dianjurkan untuk melakukan berbagai persiapan gizi sebelum memasuki jenjang pernikahan, yaitu yang pertama, calon pengantin wajib konsumsi gizi seimbang. Yang kedua, setiap calon pengantin wanita dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat seminggu sekali. Yang ketiga, bagi calon pengantin wanita yang mengalami kek dan anemia,
perlu ditentukan penyebabnya dan ditata laksana sesuai dengan penyebab. Yang keempat, untuk mendapatkan asupan gizi seimbang ke dalam tubuh, calon pengantin perlu mengonsumsi 5 kelompok pangan yang berbeda setiap hari atau setiap kali makan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, dan minuman. Yang kelima, biasakan minum air putih 8 gelas per hari. Dan yang terakhir, hindari minum teh atau kopi setelah makan. Batasi konsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak. Status imunisasi. Calon pengantin wanita perlu mendapatkan imunisasi tetanus agar memiliki kekebalan, sehingga apabila memasuki masa kehamilan dan melahirkan, ibu dan bayi akan terlindungi dari penyakit tetanus. Menjaga kesehatan reproduksi. Berikut ini adalah sejumlah tips menjaga kesehatan organ reproduksi yang perlu dilakukan para calon pengantin. Yang pertama, sebaiknya ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua, gunakan pakaian dalam berbahan sintetis yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Yang ketiga, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Yang keempat, pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau bau. Yang kelima, khusus wanita, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina, memakai pembalut tipis dalam waktu lama, dan rutin periksa ke dokter jika sering mengalami keputihan, berbau, dan berwarna. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk sunat terlebih dahulu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai persiapan pranikah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.